Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Beni dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan membahas eh, terkait materi evaluasi dan pengawasan. Boleh dilanjut? Oke, yang pertama perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Afin Faza Gasani, kemudian ada Nafi Maulana Baki, dan ada juga Budayan Prakasiwi. Selanjutnya adalah daftar isi. Ini adalah daftar isi penjelasan yang akan kita paparkan selama presentasi. Yang pertama ada evaluasi dan pengawasan atau kontrol, evaluasi dan pengandalian pada manajemen strategi, mengukur kinerja, ukuran utama kinerja perusahaan, ukuran utama kinerja divisi dan fungsional, masalah pengukuran internasional, sistem informasi strategis, masalah dalam pengukuran kinerja, pedoman pengukuran yang tepat, dan manajemen insentif strategis. Next. Oke, yang pertama ada evaluasi dan pengawasan atau kontrol. Proses evaluasi dan kontrol berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai apa yang ingin dicapai, dengan cara membandingkan kinerja dengan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik atau feedback yang diperlukan bagi manajemen untuk mengevaluasi hasil dan mengambil tindakan korektif yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah memberikan umpan balik atau feedback yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tentukan apa yang harus diukur. Di sini manajer puncak dan manajer operasional perlu menentukan proses dan hasil implementasi apa yang akan dipantau dan dievaluasi. Proses dan hasil yang dipantau ini harus mampu diukur secara objektif dan juga konsisten. Selanjutnya ada menetapkan standar kinerja. Standar ini digunakan untuk mengukur kinerja adalah standar yang rinci. Jadi ekspresi rinci dari tujuan dari strategis yang sudah disiapkan sebelumnya. Setiap standar biasanya mencakup tentang rentang toleransi yang mendefinisikan penyimpangan yang dapat diterima. Jadi ada beberapa penyimpangan yang tidak perlu dipermasalahkan gitu dalam standar kinerja ini. Selanjutnya ada mengukur kinerja aktual, yaitu pengukuran harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, jadi ada jangka waktunya. Lalu bandingkan kinerja aktual dengan standar. Jika hasil kinerja aktual berada dalam kisaran toleransi yang diinginkan, proses pengukuran berhenti. Jadi dilihat terlebih dahulu apakah kinerja aktualnya itu sudah sesuai dengan kisaran toleransi yang sudah ditetapkan pada saat menentukan eh, manajemen strategi manajemen itu sendiri. Lalu berikutnya ada ambil tindakan korektif. Jika hasil aktuar berada di luar kisaran toleransi yang diinginkan, maka harus ada tindakan korektif yang diambil untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Dan juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Apakah penyimpangan hanya kemungkinan fluktuasi sementara? Apakah proses yang dilakukan itu salah? Apakah proses sesuai dengan pencapaian standar yang diinginkan? Tindakan harus diambil yang tidak hanya akan memperbaiki penyimpangan, tetapi juga mencegah hal itu terjadi lagi. Lalu yang terakhir, siapa orang terbaik untuk mengambil tindakan korektif? Siapa yang akan menjadi, istilahnya, mendelegasikan jawaban dari tindakan korektif tersebut? Next. Selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian pada manajemen strategi. Informasi evaluasi dan kontrol terdiri dari data kinerja dan laporan aktivitas. Informasi evaluasi dan kontrol harus relevan dengan apa yang sedang dipantau. Hambatan utama untuk kontrol yang efektif adalah kesulitan dalam menemukan langkah yang tepat untuk kegiatan dan tujuan penting. Setelah menjawab serangkaian pertanyaan yang disusulkan, seorang manajer, ini pertanyaannya itu ada di buku ya, figur 11.1 dan figur 11.2, di mana itu berisi pertanyaan-pertanyaan seperti determine what to measure, apa yang harus diukur, establish predetermined standards, measure performance, and then does performance match standards, and terakhir take corrective action, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu, apakah seorang manajer harus memiliki ide bagus tentang dari mana masalah itu berasal dan apa yang harus dilakukan. Jadi seorang manajer harus tahu dari mana asal muasal permasalahan tersebut dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan juga menghindari terulanginya kembali masalah yang serupa. Gitu. Lalu ada mengukur kinerja. Kinerja adalah hasil akhir dari aktivitas. Pilih metode untuk menilai kerja berdasarkan unit organisasi yang akan dinilai dan tujuan yang harus dicapai. Hal yang harus diperhatikan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah tujuan yang telah dibuat dalam perumusan strategi, berurusan dengan profitabilitas, pangsa pasar, dan pengurangan biaya. Antara lain itu ada
Yang pertama ada pengukuran yang sesuai. Pengukuran yang sesuai itu terdiri dari beberapa langkah seperti laba terinvestasi atau ROI, Return of Investment, dan laba per saham atau EPS sesuai untuk dievaluasi. Jadi ukuran ini bagaimanapun tidak memadai untuk mengevaluasi tujuan perusahaan tambahan. Jadi ada beberapa yang nggak bisa dicakup di pengukuran yang ini seperti tanggung jawab sosial dan juga pengembangan diri karyawan. Maka selanjutnya ada tipe pengawasan, di mana kontrol dapat dibentuk untuk fokus pada hasil kinerja aktual, di mana kegiatan yang menghasilkan kinerja atau perilaku atau pada sumber daya yang digunakan dalam kinerja atau itu. Kontrol output ini menentukan apa yang harus dicapai dengan berfokus pada hasil akhir dari perilaku melalui penggunaan tujuan dan target kinerja atau tonggak sejarah. Lalu selanjutnya ada perhitungan berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing, ABC adalah metode akuntansi yang baru dikembangkan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung dan tetap untuk masing-masing produk atau lini produk berdasarkan kegiatan bernilai tambah masuk ke produk itu. Jadi Activity Based Costing ini memiliki kelebihan daripada sistem akuntansi biasa karena dia bisa membedakan misalnya ada kayak dua jenis barang yang berbeda gitu, barang berbeda bisa dihitung masing-masing biaya per unitnya tanpa mengalami kesalahan seperti yang dihitung menggunakan accounting biasa gitu, accounting tradisional. Lalu selanjutnya ada manajemen resiko perusahaan atau enterprise risk management adalah sebuah proses terintegrasi di seluruh perusahaan untuk mengelola ketidakpastian yang dapat secara negatif atau positif mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Next. Baik, selanjutnya Yang yaitu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. ukuran utama kinerja perusahaan. Penggunaan ukuran keuangan tradisional seperti ROI atau EPS untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan semakin hari semakin berkurang. Para ahli sekarang merekomendasikan berbagai metode untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Beberapa metode tersebut yaitu ukuran stakeholder, nilai pemegang saham, dan pendekatan balance scorecard. Yang pertama yaitu ukuran stakeholder. Setiap stakeholder memiliki seperangkat kriteria sendiri untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaannya. Kriteria ini biasanya berhubungan dengan dampak langsung dan tidak langsung dari suatu kegiatan perusahaan terhadap kepentingan mereka. Manajemen puncak harus menetapkan suatu atau beberapa ukuran untuk setiap kategori stakeholder, sehingga mereka dapat melacak kekhawatiran stakeholder tentang perusahaan mereka. Yang kedua yaitu nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham dapat didefinisikan sebagai nilai sekarang dari alokasi masa depan yang dapat diantisipasi dari bisnis, kemudian ditambah dengan nilai perusahaan jika dilikuidasi. Analisis nilai pemegang saham berkonsentrasi pada arus kas sebagai ukuran utama kinerja perusahaan. Terdapat dua ukuran nilai pemegang saham, yaitu Economic Value Added atau EVA dan Market Value Added atau MVA. EVA mengukur perbedaan antara nilai sebelum adanya suatu strategi dan pasca strategi untuk bisnis. Singkatnya, EVA adalah pendapatan operasional setelah pajak dikurangi total biaya modal tahunan. Kemudian MVA adalah perbedaan antara nilai pasar perusahaan dan modal yang disumbangkan oleh pemegang saham dan juga kreditur. Yang kedua yaitu pendekatan balance scorecard. Balance scorecard menggabungkan ukuran keuangan yang menunjukkan hasil tindakan yang telah diambil dengan ukuran operasional pada kepuasan pelanggan, proses internal dan inovasi, serta penggerak kinerja keuangan di masa depan. Dalam balance scorecard, manajemen mengembangkan tujuan atau sasaran di setiap 4 bidang. Yang pertama yaitu keuangan, yang mengenai bagaimana penampilan perusahaan di mata pemegang saham. Yang kedua yaitu pelanggan, mengenai bagaimana pelanggan memandang perusahaan. Yang ketiga, perspektif bisnis internal, yang mengenai apa yang harus perusahaan kuasai. Dan yang terakhir, inovasi dan pembelajaran, mengenai bisakah perusahaan terus meningkatkan dan menciptakan suatu nilai. Kedua yaitu ukuran utama kinerja divisi dan fungsional. Pertama yaitu visa tanggung jawab. Visa tanggung jawab digunakan untuk mengisolasi suatu unit sehingga dapat dievaluasi secara terpisah dari bagian perusahaan lainnya.
Oleh karena itu, setiap pusat tanggung jawab memiliki anggarannya sendiri dan dievaluasi atas penggunaan sumber daya yang dianggarkannya. Pusat tanggung jawab dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab atas kinerja pusat. Ada 5 jenis utama dari pusat tanggung jawab. Yang pertama yaitu pusat biaya standar yang biasanya digunakan di fasilitas manufaktur. Yang kedua yaitu pusat pendapatan, yang mana dengan pusat pendapatan ini hasil produksi diukur tanpa mempertimbangkan biaya sumber daya, misalnya gaji. Dan yang ketiga yaitu sumber daya, pusat biaya, yang mana sumber daya diukur dalam dolar tanpa mempertimbangkan biaya layanan atau produk. Yang keempat yaitu pusat laba, yang mana kinerja diukur dalam hal perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu pusat investasi, yang mana diukur dari segi perbedaan antara sumber daya dan layanan atau juga produknya. Kemudian menggunakan benchmarking untuk mengevaluasi kinerja. Benchmarking adalah proses terus-menerus mengukur produk, layanan, dan praktik terhadap pesaing terberat atau perusahaan yang diakui sebagai pemimpin industri. Proses benchmarking biasanya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu identifikasi area atau proses yang akan diperiksa. Hal ini harus menjadi kegiatan yang memiliki potensi untuk menentukan keunggulan kompetitif satu unit bisnis. Kedua yaitu temukan ukuran perilaku dan output dari area atau proses serta juga dapatkan hasil pengukurannya. Yang ketiga yaitu pilih serangkaian pesaing dan perusahaan terbaik di kelasnya yang dapat diakses untuk dijadikan tolak ukur. Kemudian yang keempat, hitung perbedaan antara pengukuran kinerja perusahaan kita dan perusahaan yang terbaik di kelasnya, serta tentukan mengapa perbedaan tersebut ada. Dan yang kelima, mengembangkan program taktis untuk menutup kesenjangan kinerja. Dan yang terakhir, implementasikan program dan kemudian bandingkan hasil pengukuran baru dengan pengukuran perusahaan terbaik di kelasnya. Selanjutnya yaitu masalah pengukuran internasional. 3 teknik yang paling banyak digunakan untuk evaluasi kinerja internasional adalah ROI, analisis anggaran, dan perbandingan historis, yang mana dapat menimbulkan masalahnya tersendiri. ROI dapat menyebabkan masalah ketika diterapkan pada operasi internasional, karena mata uang asing, sistem akuntansi yang berbeda, tingkat inflasi, dan undang-undang pajak yang berbeda, dapat menimbulkan angka pendapatan bersih menjadi berbeda pula. Dan masalah kedua yaitu sebuah studi terhadap 79 perusahaan multinasional mengungkapkan bahwa penetapan harga transfer internasional dari satu unit negara ke negara lain digunakan bukan untuk mengevaluasi kinerja, tetapi untuk meminimalkan pajak. Hal ini berarti pajak merupakan masalah penting bagi perusahaan multinasional, mengingat tarif pajak yang perusahaan yang bervariasi di berbagai negara. Dan terakhir yaitu di antara hambatan yang paling penting untuk perdagangan internasional adalah standar yang berbeda untuk produk dan jasa. Standar ini secara tradisional menciptakan hambatan masuk yang dapat berakibat terpecahnya berbagai macam industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Nafi atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem informasi strategis. Jadi mungkin teman-teman juga sebelumnya sudah mendapatkan matkul ini nih, mata kuliah sistem informasi manajemen. Nah, ternyata sistem informasi manajemen itu juga masih kepake, masih penting di mata kuliah manajemen strategi, masih berkorelasi gitu, ada irisannya. Jadi sistem informasi manajemen itu teman-teman ternyata masih diperlukan dalam hal menyusun strategi, khususnya itu dalam hal untuk melakukan evaluasi. Nah, kenapa begitu? Karena dengan adanya sistem informasi manajemen ini, nanti hasil evaluasinya itu bakalan disalurkan ke orang-orang yang membuat rencana, membuat strategi. Nah, kalau misalnya tidak dapat disalurkan dengan baik, nanti hasil evaluasi tersebut tuh nggak bakalan berimpact, nggak bakalan berdampak terhadap perbaikan kinerja. Nah, gitu teman-teman. Nah, mungkin bisa di next. Oke, jadi di sini ada 2 jenis sistem informasi ya teman-teman. Yang pertama itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, di sini tuh ERP itu tuh menjadi standar global teman-teman, menjadi standar global sistem informasi bisnis karena kemampuan software ERP ini tuh
penggunaan sistem informasi umum mulai dari pemrosesan pesanan hingga ke produksi hanya melalui sebuah modul praktik lunak. Jadi mulai dari pesanan itu di order sama pelanggan, misalnya dari misalnya dari website atau dari marketplace, itu tuh nanti masuk semua ke ERP, terus nanti sampai ke akhirnya itu ke produksi produknya. Terus selanjutnya itu ada sistem ini menyediakan akses instan terhadap informasi penting untuk semua orang yang ada di organisasi, mulai dari CEO sampai dengan pekerja di pabrik. Jadi semua orang yang ada di semua orang yang menjadi bagian dari suatu perusahaan itu bisa mengakses informasi-informasi yang ada di ERP, teman-teman. Nah, yang terakhir, walaupun jadi walaupun ERP ini tuh menjadi standar global, tapi tetap aja teman-teman, ERP ini tuh masih belum bisa diterapkan di semua perusahaan. Hal tersebut dikarenakan ERP ini tuh sistemnya lumayan rumit, jadi membutuhkan standarisasi yang tinggi di seluruh perusahaan, dan seringkali karena standarisasinya itu tinggi, jadinya ERP ini justru memaksa perusahaan untuk mengubah cara mereka dalam melakukan operasional bisnisnya mereka. Nah, selanjutnya ini juga ada penerapan ERP seringkali gagal karena 3 alasan, yaitu penyesuaian perangkat lunak dengan perusahaan yang tidak memadai, lalu pelatihan yang tidak memadai, dan dukungan implementasi yang tidak memadai. Nah, selanjutnya ini ada yang kedua, sistem informasi yang kedua, yaitu Radio Frequency Identification atau RFID, yaitu ini tuh semacam teknologi untuk melakukan tracking ya, teman-teman. Jadi teknologi penandaan elektronik yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Jadi nanti perusahaan itu tuh menandai produknya menggunakan chip kecil dan pakai semacam tag yang isinya itu ada barcode buat melacak inventaris dengan lebih efisien. Jadi kalau misalnya lagi dikirim dikirim dari suatu tempat ke tempat lainnya, nah nanti itu bakalan ketahuan sama perusahaan barang produk mereka itu udah nyampe mana melalui RFID ini, teman-teman. Nah, cuma berdasarkan pengalaman dari Tesco itu ada semacam perusahaan gitu, teman-teman, yang di Eropa. Jadi Tesco itu tuh pernah nyoba RFID ini. Cuma ternyata tuh penggunaannya itu tuh nggak efektif, teman-teman, RFID, karena standarnya itu tuh nggak cocok. Cuma bagi beberapa supplier sama beberapa retailer, RFID ini tuh masih lumayan cocok buat dipakai, teman-teman, karena bisa menghindarkan mereka dari praktik-praktik kayak pemalsuan dan juga pencurian barang, kayak penjarahan barang di ekspedisi kan juga lumayan banyak ya, teman-teman. Nah, dengan adanya RFID ini tuh itu bisa diminimalisasi, kerugian akan hal tersebut bisa diminimalisasi, walaupun RFID ini juga biayanya lumayan tinggi. Oke, mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada masalah dalam pengukuran kinerja. Ini sebenarnya tuh kalau nggak salah di buku yang Pak Beni kasih itu tuh ada kutipan kata-kata dari Meg Whitman, itu former CEO-nya eBay. Itu dia bilang, if you can measure it, you can control it. Kalau misalnya sesuatu nggak bisa diukur, maka kita nggak bisa dengan kurangnya standar kinerjanya itu tuh nggak bisa diukur, teman-teman. Jadi standar kinerjanya nggak bisa diukur sama penyediaan informasi mengenai penilaian kinerjanya itu tuh nggak tepat waktu. Nah, cuma kadang-kadang walaupun kedua hal tersebut, standar yang susah diukur sama informasi yang tidak tepat waktu, walaupun itu udah bisa diatasi, tetap aja masih ada, itu tetap aja nggak menjamin kinerja perusahaan tuh bakalan baik. Nah, maka dari itu nih, tindakan pemantauan dan pengukuran kinerja dapat menyebabkan efek samping. Tetap ada efek sampingnya, teman-teman, yang mengganggu kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, efek sampingnya itu ada 2. Yang pertama itu ada short term orientation sama goal displacement atau perbedaan tujuan. Nah, mungkin kita bakalan bahas yang pertama dulu, yaitu yang short term orientation. Oke, mungkin teman-teman tahu ya, short term orientation kan berarti berorientasi jarak cuma jangka pendek gitu. Padahal kalau misalnya di dalam sebuah perusahaan itu tuh kita nggak boleh cuma berorientasi terhadap sesuatu yang berjangka pendek aja. Harus seimbang antara orientasi jangka panjang sama orientasi jangka pendeknya. Berdasarkan buku yang Pak Beni kasih juga, itu tuh dilaporkan katanya bahwa top eksekutif tingkat atas, mereka itu
dalam banyak situasi nggak melakukan analisis implikasi jangka panjang terhadap operasi pada strategi yang saat ini telah mereka adopsi gitu teman-teman. Nah, evaluasi jangka panjang itu tuh kadang nggak diterapin sama top eksekutif atau top manajemen karena beberapa hal. Yang pertama itu ada ini tidak menyadari pentingnya evaluasi jangka panjang. Mereka nggak sadar kalau misalnya evaluasi jangka panjang itu penting. Yang kedua itu percaya bahwa pertimbangan jangka pendek lebih penting daripada pertimbangan jangka panjang. Dan yang ketiga tidak dievaluasi secara pribadi dalam jangka panjang. Atau yang keempat memang kurangnya waktu untuk membuat analisis jangka panjang. Nah, di sini kenapa banyak perusahaan yang juga jadinya mengalami masalah khususnya dalam short term orientation itu tuh karena banyak pengukuran berbasis akuntansi seperti EPS dan ROI ini, earning per share sama return of investment itu tuh kedua parameter ini tuh mendorong orientasi jangka pendek teman-teman. Di mana manajer tuh hanya mempertimbangkan masalah taktis atau operasional aja. Jadi dia nggak mikirin tentang strategi jangka panjangnya. Soalnya kan kalau di EPS earning per sharing atau laba per sahamnya itu dia tuh mendorong harga jangka pendek teman-teman, harga saham jangka pendek. Jadi makanya banyak perusahaan yang akhirnya tuh terjebak dalam short term orientation. Nah, sedangkan itu kalau di ROI-nya, return of investment, itu tuh sebenarnya dia nggak terbatas pada jangka pendek aja, tapi dalam praktiknya seringkali lumayan sulit ya untuk menggunakan si ROI ini untuk mewujudkan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan manajer atau pimpinan tuh biasanya mereka juga sering melakukan manipulasi penghasilan sama investasinya teman-teman. Jadinya angka ROI-nya itu tuh nggak bisa gimana ya, angka ROI-nya tuh nggak terlalu berarti gitu kalau misalnya buat jangka panjang. Nah, yang terakhir nih dikarenakan adanya pengukuran jangka pendek, penelitian mendukung kesimpulan bahwa banyak CEO dan rekan-rekannya di komite kompensasi Dewan Direksi memanipulasi informasi untuk memberikan kenaikan gaji bagi diri mereka sendiri. Bukan gaji sih sebenarnya teman-teman, tapi lebih ke berupa keuntungan. Jadi gini teman-teman, biasanya CEO itu tuh mereka juga kadang suka agak nakal gitu. Tanda kutip nakal gitu, karena biasanya mereka kalau misalnya ada opsi saham, sahamnya mau dijual, itu tuh mereka biasanya tuh ngerilis informasi ke publik kalau misalnya harga saham itu lagi turun. Jadi orang-orang nggak ada yang mau beli sahamnya mereka nih teman-teman. Jadi ya udah sahamnya tuh tetap justru malah nanti sahamnya tuh mereka sendiri, CEO-nya sendiri yang ngebeli. Jadinya dan nanti pas waktu udah ditutup nih opsi sahamnya, penjualan sahamnya itu udah ditutup, mereka tiba-tiba ngumumin kalau misalnya tuh ternyata harga sahamnya itu naik lagi. Jadi dimanipulasi gitu loh teman-teman informasinya. Alhasil jadinya mereka lebih nanti dapat untung karena sebenarnya tuh harga sahamnya tuh naik, nggak turun gitu loh. Oke, mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ini ada goals displacement atau pergeseran tujuan. Jadi pergeseran tujuan itu semacam kondisi kebingungan teman-teman. Jadi kebingungan yang terjadi ketika aktivitas yang semula dimaksudkan untuk membantu manajer mencapai tujuan perusahaan menjadi tujuan itu sendiri. Jadi cuma tadinya tuh hal-hal yang ya udahlah itu tuh hal-hal sampingan yang digunakan untuk mempercepat tercapainya suatu tujuan. Tapi justru hal-hal tersebut tuh menjadi hal utama, dijadiin tujuan utama gitu loh. Oke, yang pertama ini ada dua jenis ya teman-teman. Ada behavior substitution, yaitu substitusi perilaku. Yaitu fenomena di mana orang-orang menjadikan aktivitas yang tidak terlalu berdampak dalam pencapaian tujuan organisasi menjadi aktivitas yang penting untuk mencapai tujuan organisasi. Ini yang tadi udah saya sebutin sebelumnya. Ini tuh kemudian tuh berdampak juga teman-teman. Biasanya behavior substitution ini tuh biasanya terjadi karena manajer lebih fokus kepada hal-hal yang bisa diukur. Sedangkan padahal kan kinerja itu juga bisa dilihat dari hal-hal yang memang sebenarnya tuh sulit diukur ya teman-teman. Kayak misalnya pemikiran yang inovatif, terus inisiatif individu dan juga kerjasama individu tersebut dengan yang lain. Nah, hal-hal tersebut tuh sebenarnya kan juga berdampak banget terhadap kinerja, tapi itu sulit untuk diukur teman-teman. Akhirnya tuh karena itu sulit diukur, manajernya tuh cuma ngebuat sistem rewarding-nya itu berdasarkan pada aktivitas yang bisa diukur aja. Nah, alhasil orang-orang yang tadinya tuh pemikiran inovatifnya bagus, terus inisiatifnya juga bagus, mereka tuh jadi kecewa gitu loh. Padahal kan gue udah bagus gitu, tapi kok kenapa nilai gue cuma
cuma segini doang pengukuran kinerjanya. Nah, akhirnya mereka tuh merubah sikap mereka, mindset mereka kalau buat melakukan hal-hal baiknya itu tuh cuma di hal-hal yang bisa diukur aja, teman-teman. Nah, jadi gitu kalau buat behavior substitution. Nah, selanjutnya itu ada suboptimization. Suboptimization itu mengacu pada fenomena di mana suatu unit berusaha untuk mengoptimalkan pencapaian tujuannya dengan merugikan organisasi secara keseluruhan. Jadi ini tuh biasanya terjadi ketika di organisasi yang besar itu tuh terbagi menjadi beberapa divisi atau departemen, teman-teman. Nah, itu tuh biasanya mereka tuh jadinya jatuhnya kayak saingan mereka. Setiap unitnya itu. Misalnya kalau kita ambil contoh nih, kalau misalnya ada departemen pemasaran nih, kita ambil contoh. Mereka itu tuh buat dapetin konsumen, mereka tuh nawarin ke konsumennya buat melakukan pengirimannya lebih awal, early shipment gitu. Nah, akhirnya konsumen menyetujui, akhirnya jadi deh early shipment tuh. Tapi itu tuh juga berdampak merugikan ke departemen produksi karena departemen produksi mau nggak mau tuh harus lembur gitu loh, harus mengerahkan biaya ekstra dan juga tenaga ekstra. Akhirnya tuh efisiensi dari si departemen produksinya tuh nggak terlalu bagus gitu loh. Walaupun pada akhirnya si departemen pemasarannya itu, marketingnya itu tuh bisa mencapai targetnya. Nah, gitu teman-teman buat optimization. Oke, mungkin bisa di next. Oke, ini buat pedoman pengukuran yang tepat ya. Ini ada 6 poin, teman-teman. Ini mungkin langsung saya baca aja ya. Ini karena lumayan udah jelas juga sih kata-katanya. Jadi yang pertama itu ada pengendalian hanya melibatkan jumlah minimum informasi yang diperlukan untuk memberikan gambaran tentang peristiwa yang dapat diandalkan. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman baca buku, itu tuh kalau terlalu banyak kontrol, itu tuh bakal membuat kebingungan. Kalau yang di buku itu bilang ya, kalau kontrolnya terlalu banyak, justru malah bikin bingung. Nah, jadi fokusnya itu tuh ada yang namanya aturan 80/20. Jadi cuma memantaunya itu 20%. Nah, yang menentukan itu tuh 80% hasilnya. Nah, yang kedua itu tuh ada kontrol hanya memantau aktivitas dan hasil yang penting tanpa memandang kesulitan pengukuran. Oke, yang ketiga selanjutnya ada pengendalian harus tepat waktu sehingga tindakan korektif dapat diambil sebelum terlambat. Nah, ini harus banget tepat waktu supaya kita bisa melakukan tindakannya ya, teman-teman. Tindakan itu diambil berdasarkan informasi yang disediakan. Nah, yang keempat itu kontrol jangka panjang dan jangka pendek harus digunakan, harus sesuai, harus sama. Nggak boleh berarti salah satunya aja, teman-teman. Nggak boleh jangka panjang doang, dan nggak boleh juga jangka pendek doang. Nah, yang selanjutnya itu ada kontrol harus bertujuan untuk menunjukkan aktivitas atau hasil yang berada di luar rentang toleransi yang telah ditentukan sehingga diperlukan pengambilan tindakan. Nah, jadi pada akhirnya ini kontrol ini tuh harus bisa meng-highlight aktivitas atau hasil yang ternyata tuh di luar perkiraan aja, teman-teman, supaya nanti hasil yang berada di luar perkiraan itu tuh bisa diatasi gitu. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, yang keenam itu melakukan penekanan untuk penghargaan untuk memenuhi atau melampaui standar daripada hukuman karena gagal memenuhi standar. Jadi daripada kita menerapkan punishment, kalau misalnya ada suatu kegagalan, mendingan kita nerapin yang namanya bonus aja gitu loh. Kita kasih reward gitu. Kita kasih reward ke entah itu unit, entah itu perorangan, per individu yang bisa melampaui standar daripada kita kasih hukuman ke mereka, kasih punishment kalau misalnya mereka gagal. Oke, mungkin bisa di next. Waktunya udah hampir habis dulu ya. Oke, nah selanjutnya ini berhubungan dengan insentif ya, rewarding biasanya. Manajemen insentif strategis. Jadi buat kenapa manajemen insentif strategis itu penting? Jadi manajemen tuh perlu banget mengembangkan program insentif ya, teman-teman. Yang biasanya itu berupa memberikan rewarding terhadap kinerja yang diinginkan gitu, supaya bisa mengurangi masalah keagenan. Nah, ini ada 3 jenis, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk merumuskan manajemen insentif strategis ini, program insentifnya. Yang pertama itu ada weighted factor method, yaitu metode faktor terimbang. Ini bakalan tepat banget untuk mengukur dan memberikan reward atau penghargaan atas kinerja manajer SBU, unit bisnis strategis puncak top SBU-nya ya, teman-teman, dan eksekutif tingkat grup ketika faktor kinerja dan kepentingannya bervariasi. Jadi kalau misalnya faktor kinerja sama kepentingannya bervariasi, ini weighted factor method itu bakalan cocok. Nah, yang selanjutnya itu ada long term evaluation method, yaitu metode evaluasi jangka panjang memberikan kompensasi kepada manajer untuk mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode beberapa tahun. Karena beberapa perusahaan juga menerapkan kayak gini juga, teman-teman. Kayak misalnya dalam 5 tahun nih, kalau misalnya ternyata
goals yang bisa tercapai atau si manajer itu bisa melampaui goals yang ditetapkan. Biasanya nanti misalnya dalam jangka waktu 5 tahun gitu, nah nanti bakalan dikasih insentif gitu. Terus selanjutnya ada strategic funds method, yaitu metode dana strategis yang mendorong para eksekutif untuk melihat biaya pengembangan yang berbeda dari biaya yang diperlukan untuk operasi saat ini. Oke, mungkin bisa di next. Kayaknya udah selesai ya. Oke, benar. Jadi teman-teman itu dia materi dari kelompok kami mengenai evaluasi dan juga pengendalian, evaluation and control. Mungkin apabila nanti teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan ya teman-teman. Nanti di minggu kami presentasi akan kami jawab pertanyaannya, dan kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi melakukan presentasi kami masih ada beberapa kekurangan baik itu secara teknis maupun secara isi dari materi yang kami sajikan di PowerPoint-nya. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.